untuk menghitung harga minimum, overhead tetapnya dihilangkan karena seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, overhead tetap ini tidak termasuk dalam biaya relevan. Itu. Oke, maka itu dikeluarkan sehingga totalnya adalah 18.000 saja. Oke, maka selisihnya antara yang maksimum dan minimum adalah 14.000 rentang harga yang dapat dinegosiasikan. Jadi bisa di sini si K dan si F bisa saling bernegosiasi dengan rentang harga 14.000 ini. Kita ke contoh, ada contohnya enggak? Oh ya. Jika harga transfer adalah 28.000, maka DWSIK akan mendapat keuntungan sebesar berapa? Kalau ternyata harga transfer yang disetujui 28.000, berarti Sika dapat berapa? Dapat 10.000 karena dia harga minimum yang dia terima adalah 18.000, ternyata dihargai 28.000, berarti lebih tinggi daripada harga minimum yang dia tentukan. Oleh karena itu dia akan mendapat keuntungan sebesar 10.000 per unit. Sedangkan untuk divisi B atau F ya, di divisi F dia akan memperoleh penghematan sebesar 4.000 macam itu. Oke. Nah, tapi metode ini mempunyai kelemahan, yaitu manajer divisi yang memiliki informasi lebih bisa mengambil keuntungan dari manajer dari divisi lainnya. Misalnya kemudian yang kedua, pengukuran kinerja bisa distorsi oleh kemampuan negosiasi manajer. Negosiasi kadangkala memerlukan waktu yang cukup lama. Gitu. Jadi misalnya divisi A ini punya informasi yang lebih banyak daripada divisi B, sehingga divisi A ini semacam mengakali gitu divisi B, terus pada akhirnya dia untungnya lebih banyak daripada divisi B, atau bisa jadi divisi B ini rugi, seperti itu. Kemudian manajernya mungkin pinter negosiasi, misalnya pintar ngomong, terus pinter mungkin ya bernegosiasi itu tadi, sehingga dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih semacam itu. Nah, ini kelemahan dari metode harga transfer negosiasi. Nah, yang ketiga ada yang disebut harga transfer berbasis cost atau cost based transfer price. Digunakan jika transfer internal tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba divisi lainnya. Nah, ini ada 3 jenis penetapan cost. Yang pertama, harga transfer cost penuh atau full cost transfer pricing. Rumusnya adalah itu ada di situ di halaman 7.19. Bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel atau OHV ditambah overhead tetap. Ini transfer cost penuh. Ada juga harga transfer cost penuh ditambah markup atau full cost plus markup. Ini rumusnya sama seperti full cost, seperti harga cost penuh, dan ditambahkan markup.
Nah, markupnya ini dapat dinegosiasikan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada harga transfer cost variabel ditambah ongkos tetap, variable cost plus fixed fee. Di sini rumusnya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel ditambah overhead tetap. Overhead tetap ini dapat dinegosiasikan juga. Ini baik digunakan saat divisi penjualan memproduksi di bawah kapasitas normal. Seperti itu. Oke. Kemudian metode penentuan metode harga transfer. Apakah ada pemasok? Oh, sebentar. Oh iya ya, ongkos tetap. Oh iya. Mohon maaf, nanti mungkin teman-teman koreksi lagi PowerPoint-nya. Ini adalah ongkos tetap, fixed fee, bukan fixed overhead, bukan overhead tetap. Oke. Nanti coba saya itu sebelum saya kirim nanti saya ganti dulu berarti. Oke, terima kasih. Fixed fee-nya ini dapat dinegosiasikan. Terus ini penentuan metode harga transfer. Kan tadi ada 3 macam harga transfer. Metode mana yang akan kita gunakan? Pertimbangannya yang pertama, apakah ada pemasok di luar divisi internal perusahaan? Jika ada, perhatikan variabel cost divisi penjualan. Oke, jika tidak ada, maka lakukan atau pilih negotiated transfer price. Langsung aja, kalau nggak ada penjual dari luar, langsung aja melakukan negosiasi, yang metode negosiasi. Untuk yang kedua, apakah divisi penjualan beroperasi dengan kapasitas penuh? Jika iya, kos distribusi tidak dapat dihindari, maka harga transfer sama dengan harga pasar. Maka kan tidak bisa dinegosiasi. Pokoknya harga transfer ya sama dengan harga pasar. Jika iya, terus kos distribusinya dapat dihindari, maka lakukan negosiasi. Tapi jika tidak, ya langsung aja lakukan negosiasi. Maksudnya tidak dengan kapasitas penuh. Misalnya yang tadi kan bisa memproduksi 80, tapi dia cuma memproduksi 60. Oleh karena itu bisa melakukan negosiasi langsung. Nggak usah pikir panjang, wis langsung kita negosiasi sampai berapa, kita pakai harga berapa. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kah? Oh, ada satu lagi. Apakah transfer internal mempunyai dampak signifikan bagi laba divisi? Jika iya, maka menggunakan negotiated transfer price. Kalau tidak, maka menggunakan cost based transfer price yang baru kita bahas yang terakhir tadi. Tuh. Ya. Jadi ini modul 7. Ada yang ditanyakan teman-teman?